Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah yaitu Pak Asep Rahmatullah. Kemudian yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholat ini kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan mempresentasikan ijarah. Ijarah dan latar belakang ijarah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang beragam, baik berupa barang maupun jasa. Tidak semua orang mampu memiliki barang secara langsung karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi melalui akad al-ijarah, yaitu sewa menyewa. Akad ini menjadi bagian penting dalam fikih muamalah karena banyak diterapkan dalam kehidupan modern ini. Kemudian pengertian ijarah. Pengertian ijarah. Akad sewa menyewa atau al-ijarah adalah perjanjian antara dua pihak untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Secara sederhananya, ijarah itu adalah transaksi memanfaatkan sesuatu dengan cara menyewa atau memberi upah sesuai aturan Islam. Kemudian adapun dasarnya al-ijarah, yaitu seperti mana hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul aji la ajrahu qabla ayyadfa arfuhu. Lalu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah pekerjaan sebelum diperingati kering. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam ijarah yang dilanjutkan oleh Mukhtar. Macam-macam ijarah terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini objeknya ialah contohnya yaitu manfaat dari suatu benda. Yang kedua ada ijarah atas pekerjaan. Contohnya itu disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Jadi kalau misalkan ada ijarah atas manfaat itu kayak nyewa barang, nyewa tempat tinggal, ataupun nyewa kendaraan. Dan yang kedua yaitu contohnya ya seperti memberikan upah, misalkan kita kerja nyewa jasa seseorang atau jasa perbaikan, jasa pembangunan, atau juga jasa transportasi bisa juga termasuk dalam ijarah pekerjaan. Syarat-syarat ijarah yang pertama adalah pihak yang berangkat mujir atau mustajir. Yang kedua, objek ijarah manfaatnya adalah
barang dan jasa. Ada juga yang ketiga itu upah atau sewa, ujroh, waktu sewa, dan akad atau ijab kabul, proses-prosesnya atau syarat-syaratnya. Nah, jenis-jenis ijarah yaitu ijarah ain yang disebut sewa barang. Yang contohnya kita nyewa barang seperti nyewa mobil, disebutnya itu namanya ijarah ain, yaitu akad yang mengambil manfaat dari suatu barang tetap utuh, hanya mengambil manfaatnya yang digunakan. Ada nyewa rumah, nyewa mobil ataupun motor, atau nyewa tanah, bisa juga nyewa nyewa tempat tinggal ya, maksudnya nyewa rumah juga. Yang kedua juga ada ijarah amal atau sewa jasa, itu contohnya seperti membayar jasa guru, kayak les privat, kita bayar jasanya kayak bayar kulit bangunan atau bayar teknisi AC, atau membayar dokter sebagai untuk mengecek kesehatan kita juga. Yaitu akad yang mengambil manfaat dari tenaga atau jasa seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lara. Selanjutnya hikmah al-ijarah. Yang pertama, memudahkan pemenuhan kebutuhan. Maksudnya tidak semua orang mampu membeli barang sehingga bisa menyewa sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, menciptakan kerjasama. Maksudnya terjadi hubungan saling membantu antara pemilik barang atau jasa dan penyewa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kerja atau membutuhkan peluang bagi orang untuk mendapatkan penghasilan dari jasa atau keahlian. Terus yang keempat, mewujudkan keadilan. Maksudnya adanya kesepakatan upah atau sewa membuat transaksi lebih adil dan jelas. Selanjutnya rukun-rukun ijarah. Yang pertama ada akidain atau dua pihak yang berakat. Maksudnya akidain adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam akad dan saling menyepakati perjanjian tersebut. Yang kedua sigot adalah ijab dan kaul. Maksudnya sigot adalah ungkapan atau pernyataan yang menyebutkan terjadinya akad atau perjanjian antara dua pihak. Terus yang ketiga maksud ilaih atau objek sewa. Yang dimaksud majur dalam akad ijarah adalah objek yang disewakan, yaitu manfaat dari suatu barang atau jasa, bukan barangnya secara langsung. Terus yang terakhir ada ujroh atau upah atau harga sewa. Maksudnya ujroh merupakan harga sewa yang menjadi hak pihak yang menyewakan setelah manfaat diberikan kepada penyewa. Kesimpulannya, akad dalam Islam yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu atau ujroh tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Akad ini merupakan bagian penting dari fikih muamalah karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyewa rumah, kendaraan, atau jasa tenaga kerja. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah, dipersilakan. Yang mau ini apa aja, Tim?